Harold Miller, Macau, SAR. Bos. Ada perwakilan ingin bertemu dengan Anda. Tampak seorang wanita berkulit kuning langsat. Memiliki mata sipit dan rambut dikuncir ala ekor kuda berbisik kepada seorang lelaki berusia sekitar 40-an tahun. "Siapa yang ingin bertemu denganku?" tanya lelaki itu dengan nada bicara acuh tak acuh. Orang itu tidak mengatakan identitasnya. Namun dia berpesan bahwa Anda tidak akan menyesal bertemu dengannya. Jawab wanita berambut kuncir kuda itu. Begitukah? Bawa aku menemui orang itu. Setelah itu, kau hubungi Jimmy untuk menemuiku di sini." "Baik bos. Mari silahkan," kata wanita itu mempersilahkan lelaki berusia 40-an itu berjalan di depan. "Halo. Apakah ada yang bisa saya bantu?" tanya lelaki 40-an itu begitu dia tiba di depan seorang lelaki muda berwajah bengis dan tampak sangat angkuh. "Apakah Anda yang bernama Fardi?" tanya pemuda itu. "Tepat sekali. Aku adalah orang yang bernama Fardi. Katakan apa keperluanmu menemuiku di sini?" kata lelaki berusia 40-an bernama Fardi itu tidak kalah dinginnya karena merasa terlalu dipandang sebelah mata oleh pemuda yang mencarinya itu. "Senang bertemu dengan Anda Tuan Fardi. Namaku adalah Tiger. Aku diutus oleh Tuan Harold untuk menemuimu di sini," kata pemuda itu mendadak ramah. "Tuan Harold? Apakah Harold sang raja pengusaha dari daratan?" tanya Fardi sambil menahan rasa kagetnya. "Tepat sekali Tuan. Ternyata Anda juga mengenal majikan saya. Hahaha. Jika Harold sang pemilik perusahaan Harold Holding Company, maka siapa yang tidak kenal? Mari silahkan duduk," kata Fardi yang mendadak ramah begitu mengetahui siapa yang telah mengutus pemuda berwajah bengis ini. "Tuan Tiger, sekarang silahkan katakan kepada saya mengapa Tuan Harold yang terhormat itu sampai mengutus Anda untuk menemui saya?" tanya Fardi setelah mereka berdua duduk di sofa salah satu hotel yang disewa oleh Fardi selama pelariannya di Macau ini. "Begini Pak Fardi. Untuk masalah apa kepentingan majikan saya sendiri pun kurang tahu. Akan tetapi, majikan saya ingin bertemu dengan Anda dan ingin membahas sebuah kerjasama dengan Anda secara empat mata. Untuk itu, majikan saya menitipkan kartu undangan VIP ini kepada saya untuk diberikan langsung kepada Anda," kata Tiger sambil menyerahkan sebuah kartu undangan eksklusif. Dengan tangan gemetar, Fardi akhirnya menerima kartu undangan itu. Lalu sambil tersenyum dia berkata, "Baiklah. Sampaikan kepada majikanmu bahwa aku akan datang memenuhi undangan ini tepat waktu." "Terima kasih. Jika begitu, saya mohon diri dulu," kata pemuda itu sambil bangkit berdiri. Setelah saling berjabat tangan, akhirnya pemuda bernama Tiger itu melangkah keluar sambil diiringi senyum penuh harapan dari Fardi. "Tuan Harold pemilik perusahaan Harold Holding Company. Mimpi apa aku semalam? Ini bisa menjadi awal kebangkitan kembali untukku. Jerry William Keparat. Ini semua gara-gara kamu. Tunggu saja. Aku akan kembali ke Metro City dan akan membuat perhitungan denganmu," kata Fardi dalam hati dengan tatapan berapi-api. Malam itu di salah satu restoran di Jewel Star, tampak beberapa pasang muda-mudi sedang duduk menikmati makan malam.
Sesuai dengan rencana Ryan, bahwa mereka akan mengajak pasangan masing-masing dan sahabat-sahabat mereka untuk sekedar temu kangen. Antara mereka yang hadir selain R2D ada Arslan bersama Lisa dan Sarah. Ada Herman dan Rindy. Ada Joanna sepupu Ryan. Ada Helen, Lyra, Jenny, Rina dan Megan, seorang gadis yang pernah disumbat mulutnya menggunakan uang oleh Jerry akibat terlalu sombong. Acara makan malam ini diadakan bukanlah di restoran yang mewah seperti di Mountain Lotus. Namun bukan kemewahan yang mereka cari, melainkan kebersamaan. Ayo makan. Silahkan dinikmati. Kau sayangku, pujaanku. Mau makan apa? Biar aku ambilkan, kata Daniel menawarkan sesuatu kepada Helen. Sudah Kak, ini sudah cukup, kata Helen. Makan yang banyak sayang, supaya cepat besar. Jangan seperti tetangga yang sama sekali tidak romantis, kata Daniel sambil melirik ke arah Ryan. Oh, siapa bilang aku tidak romantis? Katakan sayang, kau mau apa? Mau steling atau termos sekalian bisa aku pindahkan ke atas meja ini, kata Ryan tak mau kalah membuat Jenny tersedak sambil tertawa. Kalian ini, mentang-mentang Kevin berada di Metro City, kasihan Lyra. Hargailah dan jangan membuat dia merasa iri hati, kata Arslan menegur Daniel dan Ryan. Ups. Maafkan kami Nyonya Kevin. Tiada maksud dan tujuan untuk membuatmu merasa tidak nyaman. Apakah aku perlu mengundang Kevin kemari? Kata Daniel merasa seolah-olah bisa mengundang Kevin tanpa persetujuan dari Kenny. Kau berani mengundang Kevin? Permisi dulu dengan Kenny. Syukur-syukur kepalamu itu tidak dijitak oleh sepupu Jerry itu, kata Rico. Daniel ini berbicara selalu tanpa berpikir, kata Ryan. Oke. Ayo lanjut makan. Kau juga Joanna. Kelak jika Harry menyalahkanku karena kau kurus, itu salahmu dan jangan salahkan aku, kata Daniel masih terus saja nyeletuk. Aku sepupu Joanna. Kau tenang saja, kata Ryan. Ya sudah, kata Daniel sambil terus menyantap makanannya dengan lahap. Kak, bagaimana menurutmu? Apakah kau akan mendirikan cabang Dragon Empire di Star Hill ini? Tanya Ryan setelah mereka selesai makan malam. Menurutmu bagaimana Ryan? Tanya Arslan meminta pendapat. Kalau menurutku, itu sangat diperlukan. Beruntung orang seperti San Diego dan anak buahnya sudah dihancurkan oleh Jerry sehingga ketika lokasi proyek di Country Home ditinggal beberapa hari tidak masalah. Namun kita jangan terlena Kak. Masa tenang seperti ini ibarat orang lelah yang beristirahat. Fardi masih ada Kak. Kapan saja dia bisa bekerja sama dengan keluarga Ragnar untuk menjalin kerjasama. Itu belum lagi Tuan Paul yang sewaktu-waktu bisa bebas dari penjara. Jika mereka berkolaborasi menyerang kita tanpa adanya antisipasi dari kita, bisa celaka perusahaan ini, kata Ryan. Apa yang dikatakan oleh Ryan itu masuk akal juga. Ingat sisa-sisa anak biah Robin masih berkeliaran di Metro City. Sementara Robin dan Diana sudah lama saling bekerja sama. Aku khawatir Diana memanfaatkan kelengahan kita lalu membentuk aliansi dengan Fardi untuk menyusun kekuatan. Bisa celaka kita, kata Rico. Sebenarnya aku juga memiliki pemikiran yang sama denganmu. Namun untuk membentuk sebuah cabang,
Paling tidak kita harus merekrut anggota baru. Untuk hal ini kita harus berhati-hati. Jika di Metro City, kita memiliki pondasi yang kuat dengan ladang bisnis yang luas pula. Tapi untuk Star Hill, hal pertama yang harus kita bentuk adalah pondasi bisnis yang kokoh terlebih dahulu. Mungkin aku bisa mengalokasikan dana untuk membentuk cabang Dragon Empire di Star Hill dan Country Home. Tapi jika sumber pendapatan masih belum tetap, lalu untuk apa kita menambah anggota baru? Kata Arslan mengemukakan pendapatnya. Begini saja Kak. Untuk sementara waktu, kalian bisa menjaga lokasi proyek di Country Home dan New Village. Setelah itu kalian bisa secara perlahan membangun pusat hiburan di Star Hill ini. Kami akan membantumu, kata Daniel. Aku rasa itu solusi yang bagus, kata Arslan. Jerry menitipkan Dragon Empire kepadamu bukan asal-asalan Kak. Dia menitipkan Dragon Empire dengan lahan bisnis yang lumayan dan keuangan yang tidak kosong. Sekarang tergantung Kakak apakah bisa merotasi keuangan organisasi atau tidak. Tarik keuntungan yang ada di Metro City dan investasikan di Star Hill ini. Dragon Empire cukup punya nama besar. Tuan Besar Smith pasti berharap banyak kepada Dragon Empire sebagai perisai andai ada serangan dari pihak luar. Aku rasa Tuan Besar Smith tidak akan memikirkan berapa jumlah uang yang akan dia keluarkan demi keamanan lokasi proyek miliknya, kata Ryan. Begini saja. Besok aku akan kembali lagi ke Metro City dan merundingkan semua rencana ini bersama Harry dan Black. Jika kata sepakat dapat diambil, maka aku akan membentuk cabang di sini dengan dana dari Metro City, kata Arslan. Begitu juga bolehlah. Ada berapa banyak pusat hiburan, toko, kafe, restoran dan hotel yang kesemuanya bisa menjadi sumber penghasilan untuk mengisi keuangan. Jika ini berhasil, maka kota Star Hill akan menjadi markas kedua terkuat Dragon Empire selain Metro City. Baiklah Kak. Jika kesepakatan kita sudah begitu, kami hanya tinggal menunggu kapan Kakak mendirikan organisasi cabang saja, kata Ryan. Episode sebelumnya. Kembali ke Star Housing. Episode berikutnya. Fardi memenuhi undangan dari Tuan Harold Miller. Fardi memenuhi undangan dari Tuan Harold Miller. Bos, Anda mencari saya. Tampak seorang lelaki muda dengan rambut cepak berwarna pirang. Memiliki kulit kuning langsat. Mata sipit dan di jari telunjuk sebelah kiri terlihat pemuda itu memakai cincin dengan lambang tengkorak. Jimmy, dari mana saja kau? Tanya seorang lelaki berusia 40-an kepada pemuda yang baru saja tiba itu. Saya dari luar mencari informasi tentang keadaan di Hong Kong. Mengapa kita tidak kembali saja ke Hong Kong, bos? Tanya pemuda bernama Jimmy itu. Kita memang akan kembali ke Hong Kong dalam beberapa hari lagi. Namun sekarang kita ada urusan yang harus diselesaikan. Apa itu, bos? Maaf jika saya boleh tahu. Tanya pemuda pirang itu. Beberapa hari yang lalu seorang pengusaha di daratan sedang bersenang-senang di Makau ini. Kemarin dia mengirim utusan untuk menemuiku sekaligus meminta aku untuk menemuinya. Aku akan memenuhi undangan itu. Kau harus menemaniku dalam pertemuan itu nanti, kata Fardi mengajak Jimmy untuk ikut serta dalam pertemuan itu. Baik, bos.
Jawab pemuda itu kemudian bertanya. Kapan kita akan berangkat memenuhi undangan itu, bos? Malam ini. Kau boleh bersiap-siap mulai dari sekarang. Orang ini tidak biasa. Jika kita bisa menarik simpati orang ini, besar kemungkinan tidak butuh waktu lama untukku kembali bangkit. Maaf, Bos Fardi. Siapa orang itu sebenarnya? Sepertinya bos sangat antusias sekali untuk memenuhi undangan itu. Puluhan tahun yang lalu semua orang mengenal William King, Jason Walker, Leon Smith serta Aaron Patrick. Di antara 4 kekuatan dari Metro City itu ada seorang pengusaha dari Megatown bernama Ramendra. Nama terakhir yang aku sebutkan ini adalah ayahku sendiri. Dulu, dengan kerjasama keempat naga dari Metro City ini, mereka berhasil membendung invasi dari seorang pengusaha bernama Harold Miller. Walaupun ayahku sudah sekuat tenaga membantu merealisasikan agar Harold Miller beserta perusahaannya bisa menembus pasar bisnis di Metro City, namun mereka gagal meyakinkan keempat naga Metro ini sehingga menyebabkan perusahaan Harold Holding Company batal berdiri di sana. Dengan membawa dendam dan kekecewaan, Tuan Harold berusaha untuk menguasai seluruh pasar bisnis di Asia bahkan Eropa. Dia berhasil. Namun Metro City, Megatown, Star Hill, Country Home dan beberapa kota lainnya gagal dia taklukkan. Dialah Harold the Great, raja pengusaha dari daratan China. Wah, hebat sekali orang itu, bos. Lalu, apa tujuannya untuk mengundang Anda bertemu dengannya? Tanya Jimmy penasaran. Aku masih samar tentang maksud dari undangannya ini. Namun dapat dipastikan bahwa ini ada hubungannya dengan balas dendam. Kata Fardi. Balas dendam. Jika begitu, aku khawatir mereka hanya akan memanfaatkan situasi bos saat ini saja. Tidakkah bos merasa kalau nantinya kita hanya akan dijadikan alat belaka? Kata Jimmy mengutarakan kekhawatirannya. Apapun itu, bagiku sama saja. Kita sudah hancur lebur oleh Jerry William. Satu-satunya aset yang aku miliki hanyalah apartemen dan klub malam yang tidak dapat dijadikan tempat menggantungkan hidup. Apa kau kira kita bisa bangkit dari keterpurukan ini? Andai bisa, butuh waktu yang sangat lama. Lalu harus sampai kapan? Apakah harus menunggu mati? Bos, Anda mungkin sangat dendam atas kekalahan yang lalu. Tapi bukankah Anda tahu bahwa Jerry William sudah angkat kaki dari perusahaan? Lalu, kepada siapa dendammu itu akan Anda lampiaskan? Tanya Jimmy merasa heran. Hahaha. Kita akan memaksa anak itu meninggalkan sarangnya. Dendam tetap dendam. Semua yang terlibat harus mendapatkan balasan yang setimpal. Mulai saat ini, pelajari lawanmu. William Group Company adalah target utama kita. Sekali lagi aku katakan, pelajari lawanmu. Maka kita akan tahu di mana letak kekuatannya dan juga kelemahannya. Baik bos. Itu tidak sulit untuk dilakukan. Memang tidak sulit. Namun jika tidak dilakukan dari sekarang, semuanya akan serba terlambat. Satu kebodohanku yang sampai saat ini tidak bisa aku maafkan adalah terlalu percaya kepada Robin Patrick dan kakakku. Aku terlalu terbawa emosi. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Belajar dari kesalahan mulai dari sekarang. Kata Fardi sambil menatap ke arah jam tangannya.
Bersiap sekarang. Sebentar lagi kita akan berangkat. Siap, bos. Kata Jimmy lalu bergegas turun ke lantai bawah untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Galaxy Hotel Macau. Sebuah mobil BMW jenis sedan melaju memasuki ruang bawah tanah Hotel Galaxy lalu memasuki ruangan lift khusus kemudian naik ke lantai paling atas di hotel mewah tersebut. Sampai di ruang parkir lantai atas, tampak lelaki yang masih berusia sekitar 28 tahun keluar dari mobil dan setengah berlari mengelilingi mobil tersebut untuk membukakan pintu di bagian belakang. Setelah pintu terbuka, tampak seorang lelaki berusia sekitar 40-an mengenakan setelan jas putih-putih keluar dengan lagak bak seorang pengusaha sukses. Kedua orang itu kini berjalan menuju sebuah ruangan sesuai yang mereka baca di surat undangan itu. Tiba di depan pintu, mereka dihadang oleh dua orang lelaki berbadan tegap kemudian bertanya, "Maaf Tuan, jika boleh tahu, dengan siapa saya berhadapan dan apa keperluan Anda untuk datang ke sini?" Tanya pengawal itu. "Namaku adalah Fardi. Dan ini adalah anak buahku bernama Jimmy. Kami datang kemari karena mendapat undangan dari Tuan Harold. Apakah benar di sini tempatnya?" Tanya Fardi kepada penjaga pintu itu. "Benar sekali Tuan. Tapi, sebelum Anda masuk, bisakah Anda menunjukkan kartu undangan Anda?" Kata pengawal itu berubah sikap menjadi sedikit lebih sopan. "Ini surat undangannya," kata Fardi sambil menyerahkan sebuah kartu undangan eksklusif. Setelah mengecek keaslian kartu undangan tersebut, pengawal itu dengan hormat membungkuk lalu mempersilahkan. "Lewat sini Tuan," katanya sambil menunjuk jalan dengan 5 jari terbuka. "Terima kasih," jawab Fardi dengan senyum mengembang di wajahnya. Setelah mereka berdua memasuki ruangan yang sangat luas di lantai paling atas Hotel Galaxy tersebut, kini baik Fardi maupun Jimmy sempat terkagum-kagum melihat kemewahan pesta itu. Fardi yang memiliki wawasan yang luas serta mengenal beberapa pengusaha sukses juga terkagum-kagum karena beberapa dari pengusaha itu terlihat di ruangan itu dan sebagian dari mereka tampak sangat menjilat kepada lelaki tua berusia sekitar 70-an yang duduk di kursi kebesaran sambil didampingi oleh dua orang gadis muda yang masih belia serta beberapa pemuda yang berdiri bagaikan patung di belakang kursi kebesaran lelaki tua itu. "Apakah lelaki tua itu yang bernama Harold Miller, Bos?" tanya Jimmy berbisik. "Benar. Walau sudah puluhan tahun tidak bertemu, aku masih ingat dengan wajahnya. Lelaki itulah sekitar 30 tahun yang lalu datang ke Megatown mengunjungi mendiang ayahku. Jimmy, ayo kita dekati mereka," ajak Fardi sembari melangkah untuk mendekati lelaki tua namun memiliki sorot mata yang sangat mesum itu. Lelaki tahu itu bahkan tanpa malu-malu menarik seorang wanita muda untuk duduk di atas pangkuannya dan mulai menghujani tubuh gadis itu dengan ciuman sambil diiringi gelak tawa dari semua orang yang hadir di tempat itu. Episode sebelumnya, Harold Miller. Episode berikutnya, syarat untuk Fardi. Pewaris yang hilang. Syarat untuk Fardi. Tuan Besar, tamu yang Anda undang telah tiba. Tampak seorang lelaki muda dengan gaya rambut acak-acakan berwajah bengis berbisik ke telinga seorang lelaki tua yang sedang asik menghujani seorang gadis di pangkuannya dengan ciuman. Hanya itu jawaban lelaki tua itu.
Manis. Kau pergilah bermain-main. Aku ada urusan. Kata lelaki tua itu menyuruh wanita yang berada di pangkuannya untuk bangkit, lalu enak saja dia menamparkan pantat gadis itu sebelum gadis itu berlalu. Au! Teriak gadis itu genit sambil diiringi gelak tawa yang menyaksikan adegan itu. Bawa orang itu menghadap. Perintah lelaki tua berumur sekitar 70 tahun tersebut. Salam untuk Anda Tuan Harold Miller, kata Fardi dan Jimmy sambil membungkuk. Kaukah yang bernama Fardi putra Ramendra? Tanya lelaki yang dipanggil Tuan Harold Miller itu. Benar Tuan. Saya adalah putra dari mendiang Ramendra, jawab Fardi. Apa? Tadi kau menyebutkan kata mendiang. Apakah? Benar Tuan. Ayahku sudah meninggal dunia akibat kalah bersaing di Megatown dengan seorang pemuda generasi ketiga penerus keluarga William, kata Fardi dengan mata berkaca-kaca. Bagaimana cara kalian mengumpulkan informasi? Mengapa kalian tidak tahu bahwa sahabatku itu sudah meninggal? Bentak Tuan Harold Miller dengan wajah garang sambil memandangi beberapa orang yang langsung tunduk ketakutan. Maafkan kami Tuan Besar. Kami hanya fokus dengan Tuan Fardi ini di Megatown dan melaporkan kekalahannya kepada Anda. Bukankah begitu pesan Anda kepada kami? Kata salah seorang dari beberapa orang yang tertunduk itu. Sialan kalian semuanya. Mendekat karena aku akan memberikan anugerah berupa hukuman kepada kalian. Bentar lelaki tua itu. Ampuni kami Tuan, kata mereka sambil mendekat. Sialan kalian semua. Tidak becus menjalankan tugas. Plak, plak, plak. Terdengar suara tamparan 3 kali berturut-turut membuat lelaki tadi terhuyung-huyung. Masih tidak berterima kasih kepada Tuan Besar, bentak Tiger. Terima kasih karena sudah memberikan tamparan kepada kami Tuan Besar, kata mereka serentak. Pergi kalian, kata Tuan Harold Miller seperti menghalau lalat saja. Silahkan mendekat kemari Fardi. Aku mengetahui semua kesulitanmu. Terima kasih Tuan Harold, kata Fardi sambil tertunduk malu-malu. Jangan panggil aku Tuan. Kau boleh memanggilku dengan panggilan Paman. Bagaimanapun, aku dan mendiang ayahmu adalah sahabat dekat. Salahku karena tidak bisa membantunya. Ini karena aku terlalu sibuk dengan bisnisku, kata Tuan Harold. Baik Paman, kata Fardi tergagap. Katakan kepadaku mengapa kau bisa kalah melawan generasi ketiga dari keluarga William itu, tanya Tuan Harold. Itulah kesalahanku Paman. Aku terlalu memandang enteng kekuatan lawanku. Ternyata kekuatan generasi ketiga keluarga William itu sangat kuat. Dia bahkan dibantu oleh anggota gangster dan mafia di Metro City. Hal inilah yang menyebabkan aku kalah telak dengannya, kata Fardi beralasan. Lalu, apakah kau berencana ingin membalas kekalahanmu itu? Tanya Tuan Harold. Sumpah demi mendiang ayahku bahwa aku sangat ingin membalas kekalahanku dan juga hutang nyawa atas kematian ayahku, jawab Fardi dengan berapi-api. Kini dalam hatinya timbul harapan baru. Dan harapan itu kini datang dari orang yang sedang duduk dengan kaki berada di atas meja di hadapannya itu. Bagus. Aku memang memiliki hutang piutang dengan 4 kekuatan terbesar di Metro City. Dulu aku dan ayahmu juga berhasil dikalahkan oleh mereka berempat.
Aku sengaja melarikan diri ke China dan berhasil membangun kekuatan. Saat ini bisnisku adalah yang terbesar di Shanghai. Kau lihat apa ini? Tanya Tuan Harold sambil menunjukkan butiran seperti garam namun sangat bening laksana pecahan kristal. Fardi bukannya tidak tahu barang yang berada di tangan lelaki tua itu. Itu adalah barang mainan baginya sejak terjun ke dunia mafia di Hong Kong. Namun untuk merendah, dia hanya tunduk sambil melirik sesekali. Hahaha. Ini adalah garam surga. Kita langsung saja ke inti. Aku bisa membantumu untuk mengangkat kembali perusahaanmu yang telah terkubur di Hong Kong dan perusahaan milik mendiang ayahmu di Megathaun. Tapi dengan satu syarat, kata Tuan Harold sambil melempar bungkusan yang dia sebut sebagai garam surga itu ke atas meja. Mohon maaf jika saya lancang paman. Demi dendam yang terus membara ini, katakan apa syaratnya? Tanya Fardi ingin tahu. Hahaha, bagus. Aku suka kepada lelaki yang tidak sabaran dan agresif seperti dirimu. Kemarilah mendekat, kata Tuan Harold. Mendengar perintah itu, Fardi pun semakin mendekat kepada Tuan Harold sembari menunggu dengan harap-harap cemas apa yang akan dikatakan oleh lelaki tua itu. Begini Fardi, aku bisa membantumu dari segi keuangan jika kau mau menjadi kurir pengiriman barang ke Brazil. Maksud Anda paman? Tanya Fardi yang tidak mengerti. Maksudku adalah, aku ingin agar kau menjadi kurir pengiriman barang ke Amerika Latin yaitu Brazil. Saat ini di Laut China, ada sebuah kapal kargo yang akan mengirim banyak barang ke sana termasuk para wanita yang akan dijadikan pekerja di sana. Aku tidak menginginkan uang. Aku hanya akan menukar barang itu dengan opium. Jika kau berhasil dalam misimu, maka aku akan menawarkan bantuan dan mengangkat perusahaanmu menjadi anak perusahaan holding milikku. Bagaimana? Tanya lelaki tua itu dengan senyum yang sangat jelek. Maaf paman. Sebelumnya saya ingin bertanya. Bukankah paman memiliki banyak anak buah? Tapi mengapa Anda memilih saya? Tanya Fardi. Saat ini dia memang sangat mengharap bantuan dari sahabat mendiang ayahnya itu. Namun, untuk bertindak bodoh, tentu saja dia harus berpikir ribuan kali. Ini bukan pekerjaan mudah. Jika tertangkap, bukan balas dendam yang dapat dilaksanakan. Tetapi dia akan berulat di dalam tahanan dan bukan mustahil dia akan dikenakan hukuman mati dengan duduk di kursi listrik. Mengapa? Kau takut? Hahaha. Kau jangan menganggap aku ingin menjerumuskanmu ke dalam masalah. Ya. Benar katamu bahwa aku memiliki ramai orang yang bisa melakukan pekerjaan ini. Namun wajah mereka sudah sangat sering terlihat. Aku menginginkan sesuatu yang baru. Wajah baru. Masalah keamanan jangan khawatir. Siapa yang tidak kenal dengan Harold? Kau hanya perlu mengikuti instruksi dariku. Dan semuanya akan baik-baik saja. Kata Tuan Harold meyakinkan. Tapi jika kau ragu, tidak apa-apa. Aku akan tetap dengan tujuanku yaitu melakukan pengiriman barang-barang pesanan ini. Dan kau, selamanya kau tidak akan bisa membalas dendam atas kematian orang tuamu. Sekarang usiamu tidak bisa dikatakan muda. Harus sampai berapa puluh tahun kau bisa bangkit dari keterpurukan. Denganku,
Kau hanya butuh waktu sebulan pergi dan sebulan kembali. Maka, $1 miliar Amerika akan menjadi milikmu. Bagaimana? Tawaran dari paman ini memang sangat menggiurkan. Baiklah, aku setuju. Aku yakin sebagai sahabat mendiang ayahku, paman tentu tidak akan mencelakaiku, kata Fardi. Wih, apa kau pikir hanya kau saja yang memiliki dendam kepada keluarga William? Aku, Harold Miller, juga memiliki dendam lama kepada William King. Dan kau harus bisa membuat keluarga itu bangkrut. Mengerti? Mengerti, paman. Sekarang kau beristirahat. Tidak ada yang boleh meninggalkan hotel ini sampai kalian semua berangkat ke laut lepas dengan speedboat. Di sana orang-orangku telah menunggu dengan persenjataan lengkap. Tiger, antar Fardi ke kamarnya. Baik, Tuan Besar, jawab Tiger sambil membungkuk hormat. Silahkan lewat sini, Tuan Fardi. Terima kasih, kata Fardi lalu mengikuti pemuda bernama Tiger itu bersama dengan Jimmy. Hahaha. Ayo silahkan kembali menikmati pesta ini, kata Tuan Harold kepada para tamunya. Tuan, apakah Anda yakin dengan orang yang bernama Fardi itu? Tanya salah seorang lelaki setengah baya. Sebenarnya aku jauh lebih yakin dari keyakinanku sendiri. Anak itu, aku paham betul dengan sifatnya. Dia tidak jauh berbeda dengan mendiang ayahnya. Barang itu tidak penting bagiku, karena tujuanku bukan uang, tapi menguji kesetiaannya. Jika dia bisa melaksanakan ujian yang aku berikan ini, maka selamanya dia akan hidup enak. Tapi jika membelot, tubuhnya akan menjadi seperti sarang lebah diterjang peluru senjataku ini, kata Tuan Harold Miller sambil mengangkat senjata laras pendek berwarna keemasan miliknya. Kami yakin dengan kemampuan Anda menilai watak seseorang, kata mereka memuji. Hahaha. Jika tidak seperti ini, sudah lama aku bangkrut dan terkubur. Perusahaanku hanyalah sebuah kedok untuk menutupi aktivitas ilegal yang aku lakukan di balik layar. Hahaha. Suara tawa semakin menggema di ruangan itu ketika yang lainnya juga ikut tertawa. Episode sebelumnya, Fardi memenuhi undangan dari Tuan Harold Miller. Episode berikutnya, Tuan Sham dan Draco menemui Jerry, pewaris yang hilang. Tuan Sham dan Draco menemui Jerry. Kita tinggalkan dulu Fardi dengan segala rencananya. Kita tinggalkan juga R2D dan Arslan dengan pekerjaan mereka yang ingin mengembangkan perusahaan serta organisasi Dragon Empire. Kini mari kita ikuti perjalanan Jerry William bin Wilson dan Clara binti Draco. Puas berkeliling dunia bersama dengan Clara, akhirnya Jerry pun menetapkan pilihannya untuk tinggal di Garden Hill, sebuah perkampungan besar yang layaknya disebut sebagai kota kecil. Tidak terasa sudah hampir seminggu mereka menetap di Garden Hill ini. Setelah menyelesaikan izin menetap, Jerry dan Clara pun akhirnya membeli sebuah rumah di kaki bukit yang dipenuhi oleh bunga-bunga liar di Garden Hill ini sekaligus dengan puluhan hektare tanah di kawasan berbukit landai itu dengan tujuan untuk berkebun sekaligus berternak. Dengan bermodalkan uang hasil penjualan mobil Lamborghini Sian miliknya kepada Ivan, akhirnya Jerry pun membuka usaha dengan membeli kafe dan sebuah restoran kecil di pusat kota tersebut. Seperti yang diharapkan oleh pasangan muda itu,
bahwa kini mereka sangat menikmati kenyamanan hidup. Jauh dari hiruk-pikuk suasana perkotaan. Juga tidak dikejar-kejar oleh tanggung jawab yang harus dia emban seperti ketika menjadi founder di Future of Company dulu. Hari ini, Jerry dengan ditemani oleh Clara sedang sibuk melayani pengunjung di kafe yang baru saja mereka buka itu. Spesial. Untuk strategi dagang sekaligus mempromosikan menu yang ada di kafe mereka ini kepada para pengunjung. Maka bagi setiap pengunjung yang datang awal dalam 3 hari ini, akan dijamu dengan hidangan khas kafe tersebut. Dan yang paling menariknya adalah, gratis. Hey Jerry, kafemu rame sekali dalam 3 hari ini. Sapa lelaki sedikit tua sambil mencari tempat duduk. Ah Bapak, akhirnya Anda sudi juga berkunjung ke kafe saya ini. Sudah tidak ada kursi yang kosong Pak. Mari saya persilahkan Anda duduk di kursi khusus. Ajak Jerry sambil menyeka tangannya dengan kain. Hehehe, jangan terlalu sungkan nak. Aku kemari hanya ingin mengajakmu untuk bertemu dengan Pak Camat serta Pak Wali Kota. Ini dokumen kepemilikan rumah, tanah, kafe serta restoran milikmu. Aku akan menemanimu untuk bertemu dengan Pak Wali Kota. Bagaimana? Tanya lelaki itu. Wah, terima kasih Bapak. Selama kami di sini, Pak Albert sudah banyak membantu. Saya jadi malu ini, kata Jerry tersipu. Lupakan. Sebagai kepala desa di sini, saya berkewajiban untuk membantu setiap warga. Saya senang kampung saya yang nyaris terlupakan ini didatangi oleh warga baru pindahan dari kota. Saya sangat suka sekali, kata Pak Albert yang ternyata adalah kepala desa Garden Hill itu. Kapan kita berangkat menemui Pak Wali Kota itu Pak? Tanya Jerry. Sekarang juga bisa, jawab lelaki tua itu. Apakah Bapak tidak duduk dan minum dulu Pak? Izinkan saya melayani Anda, kata Jerry merasa tidak enak. Ah, minum itu nanti juga bisa. Sekarang selesaikan dulu urusan surat menyurat ini. Kau baru dapat izin dariku. Untuk lebih kuat di mata hukum, kau harus mendapat tanda tangan dari Pak Camat, Pak Wali Kota serta kita harus menemui instansi urusan pertanahan negara. Kelak jika ada persengketaan di masa yang akan datang, kau bisa menuntut secara hukum. Oke Pak, saya akan pamit dulu kepada Nyonya Menir, kata Jerry sambil bergegas ke arah belakang. Setelah semuanya selesai, Jerry dan Pak Albert pun segera melangkah beriringan keluar kafe dan dengan menaiki sepeda motor butut milik Jerry, mereka pun berangkat menuju ke kantor Wali Kota Garden Hill yang berjarak sekitar 1 jam perjalanan. Di jalan umum menuju pusat kota Garden Hill, tampak 2 orang lelaki setengah baya sedang berjalan beriringan. Kedua lelaki itu tampak bukan warga kota Garden Hill ini. Ini karena dari gerak-geriknya yang celingak-celinguk, menandakan bahwa kedua orang itu sama sekali belum mengenal kawasan ini. Syam, katamu kita mau ke Miami. Ini bukan Miami Syam. Ini tempat jin buang anak, tegur seorang lelaki yang memiliki wajah menyeramkan itu. Dikatakan menyeramkan, karena lelaki itu tidak sedikit pun tersenyum. Wajahnya kaku sekaku rambutnya yang jigrak. Dia juga memiliki bekas luka di wajahnya yang memanjang dari alis sampai ke pipi. Kau tenang dulu Draco. Ini memang bukan Miami.
Aku mengajakmu kemari karena aku mencium bahwa Jerry berada di kota kecil ini, kata lelaki yang disebut Syam itu. Hah? Dari mana kau tahu kalau menantuku itu tinggal di sini? Draco goblok. Apa kau lupa siapa aku ini? Tanya lelaki bernama Syam itu sambil melotot. Hehehe. Sialan kau Syam. Oke. Aku ikut saja apa katamu, kata Draco pasrah. Kedua lelaki itu terus berjalan sambil menutupi kepala mereka dengan surat kabar yang tadi mereka beli dari penjual pinggir jalan. Kafe itu Draco, kata Syam sambil menunjuk ke arah sebuah kafe yang tampak sangat ramai dikunjungi oleh pelanggan. Mengapa dengan kafe itu? Ah, biasa saja, kata Draco acuh. Kita ke sana, ajak Syam. Ya sudah, kau yang bayar nanti, kata Draco. Mereka berdua lalu bergegas memasuki kafe itu. Baru saja mereka berdua duduk, seorang wanita muda menghampiri meja mereka berdua membuat lelaki bernama Syam segera menutupi wajah mereka dengan surat kabar. Clara Syam, bisik Draco. Hehehe. Diam kau Draco. Kita beri mereka kejutan, kata Syam. Maaf tuan. Mau pesan apa? Tanya wanita muda itu. Ehim. Bawa saja teh susu dan spaghetti, jawab Syam sambil mengubah suaranya. Aneh sekali orang ini. Bicara tapi mereka sengaja menutupi wajah mereka dengan surat kabar, kata wanita muda itu dalam hati. Sayang, aku kembali. Terdengar suara lelaki dari arah depan sambil menenteng map berisi kertas-kertas. Kau sudah kembali Kak. Bagaimana dengan urusanmu? Tanya wanita itu. Semuanya sudah selesai. Sekarang kita adalah pemilik sah dari tanah, rumah, restoran mini dan kafe ini, jawab pemuda yang baru tiba tadi. Mereka berdua kini asyik bercerita sampai lupa dengan pesanan pelanggan yang tadi membuat Syam dan Draco kini membentak dengan suara besar. Mana pemilik kafe ini? Jika tidak bisa melayani pelanggan, sebaiknya tutup saja kafe ini, bentak Syam sambil mengangkat kakinya dan membantingkan ke atas meja. Ya benar. Jika tidak bisa melayani tamu, bakar saja kafe ini, kata temannya menimpali. Sayang, mereka adalah pelanggan yang baru tiba. Aku lupa menyediakan pesanan mereka karena terlalu asyik ngobrol denganmu. Bagaimana ini? Tanya Clara tergagap. Tidak apa-apa. Sini biar aku yang antar sekalian meminta maaf, kata pemuda itu sekaligus meletakkan pesanan kedua pengunjung itu ke atas nampan. Maaf tuan, kaki Anda apakah bisa diturunkan dari meja? Kata pemuda itu menegur dengan hormat. Belum pernah ada orang yang berani mengaturku. Jangan berbuat bodoh jika tidak ingin mendapat masalah. Tapi tuan, jika Anda tidak menurunkan kaki Anda, lalu di mana saya akan meletakkan pesanan Anda ini? Tanya pemuda itu lagi sambil menahan kesabarannya. Jika tidak ada tempat, kau bisa memegang nampan itu. Tapi tuan, tidak ada tapi-tapian. Apakah kau menolak? Tanya Draco sambil terus menutupi penglihatan pemuda itu dengan surat kabar yang dia baca. Namun, siapa yang tahu bahwa dia dan Syam kini setengah mati menahan tawa. Tuan, saya harus melayani tamu yang lain. Jika tuan tidak bisa berlaku sopan, maka silahkan tinggalkan kafe saya ini.
Anak muda, kau yakin mau mengusir kami? Jika Anda tidak sopan, maka saya pun tidak akan sungkan lagi. Jawab pemuda itu. Kurang ajar. Plak. Berani sekali kau ini berbicara seperti itu kepadaku. Belum kenal siapa aku ya? Tampak lelaki itu membanting surat kabar di tangannya ke atas meja. Begitu wajahnya kelihatan, kini gantian pemuda tadi yang terkejut. Ayah, kata pemuda itu terheran-heran. Hahaha. Wah, Anda Tuan Syam. Bagaimana Anda bisa menemukan saya di sini? Tanya pemuda itu. Salam untuk Anda Ketua. Tidak sulit untuk menemukan keberadaanmu. Jangan lupa siapa Syam ini dan apa pekerjaan Syam ini ketika masih muda. Kata lelaki yang dipanggil oleh Tuan Syam oleh pemuda tadi. Sayang, kemarilah. Teriak pemuda itu memanggil seorang wanita muda yang sedang bekerja di dapur. Ada apa sayang? Prang. Terdengar suara seseutu terbanting ke lantai. Ayah, Tuan Syam, Anda di sini? Tanya wanita muda itu seperti tidak percaya. Hahaha, kalian ini seperti melihat hantu saja. Maaf Ketua jika kedatangan kami ini mengejutkan Anda. Kata Tuan Syam. Jangan panggil aku dengan sebutan Ketua. Cukup panggil dengan nama Jerry saja. Pinta pemuda itu. Hahaha. Kami kemari ingin menenangkan pikiran. Kau tahu bahwa organisasi sudah kami serahkan kepada yang muda. Saatnya kami istirahat menikmati hari tua. Bukanlah begitu Syam? Tanya Draco. Benar. Kami sengaja datang kemari untuk membantu Anda Ketua. Sekalian menetap di sini. Kami sudah lelah dengan kekerasan kehidupan di Metro City. Kata Tuan Syam lupa. Kebetulan sekali. Kami sudah membeli rumah yang lumayan besar. Nanti selepas kafe ini tutup, kita akan pulang dan Tuan Syam serta ayah bisa beristirahat. Bagaimana? Setuju. Baiklah. Mari kita makan dulu. Ajak Tuan Syam. Kau Jerry. Apa kau yakin tidak ingin memegang nampan itu sampai kami selesai makan? Tanya Draco. Baik ayah. Aku tidak keberatan. Jawab Jerry sambil melirik ke arah Clara yang sejak tadi hanya tertawa lucu. Nasibku jelek sekali setiap bertemu dua orang sinting ini. Bisa kram tanganku kalau begini terus. Kata Jerry dalam hati. Namun dia tetap tidak berani mengeluh dan terus saja dia berdiri sambil memegang sebuah nampan berisi makanan itu. Episode sebelumnya. Syarat untuk Fardi. Episode berikutnya. Jerry dipalak preman. Pewaris yang hilang. Jerry dipalak preman. Ayah, Tuan Syam, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Tanya Jerry kepada Draco dan Tuan Syam. Bagi Jerry, jelas dia heran. Ini karena ketika dia berangkat dari Metro City, tidak ada seorang pun yang tahu kemana dia akan menetap. Terlebih lagi, dia sengaja keliling dunia dulu untuk mengelabui kalau ada yang berusaha membuntutinya. Sekarang ini, sudah sia-sia dia bersembunyi. Toh juga kedua orang tua ini sudah mengetahui keberadaannya. Kau tanya saja Syam ini. Dia menipuku. Katanya kami akan pergi berlibur ke Miami. Ternyata, ketika kami sampai di Hill Street, dia mengungsikan istrinya dan ibu mertuamu di sana. Lalu,
dia mengajak aku kemari. Jawab Draco membuat Jerry kini mengalihkan perhatiannya kepada Tuan Sham. Loh, mengapa jadi aku? Begini ketua. Aku hanya ingin menguji instingku. Ternyata masih bagus. Hehehe. Jangan lupa apa profesi Tuan Sham. Jangankan Garden Hill ini. Lubang tikus pun bisa aku lacak. Mendengar jawaban dari Tuan Sham ini membuat Jerry dan Clara hanya bisa saling pandang. Tampak pasangan muda-mudi itu menghela nafas pasrah. Mau bagaimana lagi? Sudah terjadi. Heh. Mengapa wajah kalian seperti itu? Kau harus tahu. Bukan hanya kau saja yang butuh ketenangan. Kami yang tua ini juga butuh. Sekaranglah saatnya. Sebaiknya kalian pikirkan saja bagaimana caranya supaya aku cepat punya cucu. Kata Draco. Ayah. Jangan bicara seperti itu di tempat umum. Malu tahu. Kata Clara sambil menyembunyikan wajahnya di balik punggung Jerry. Ayah. Dan Tuan Sham. Apakah kalian sudah selesai makan? Tanganku kram kelamaan memegangi nampan ini. Kata Jerry mengeluh. Oh, kram ya. Dasar sontoloyo. Apakah kau sudah terlalu manja, Jerry? Bentak Draco. Aku tidak manja. Hanya saja apa? Kau jangan terlalu santai. Kedatangan kami kemari justru untuk melatih fisikmu sekali lagi. Kau juga harus memperdalam apa yang diajarkan oleh Paman Malik kepadamu. Awas kau. Musuhmu saat ini sedang menargetkan teman-temanmu di Star Hill dan Metro City. Kata Draco. Jerry terus saja mendapat omelan dari Tuan Sham dan Draco. Omelan itu pun berhenti ketika kafe milik Jerry yang baru dibuka itu didatangi oleh lebih dari 10 orang preman sambil membawa senjata. Heh, siapa pemilik kafe ini? Melihat kelompok yang sudah tidak asing lagi bagi mereka yang memang penduduk tetap di Garden Hill ini, membuat para pengunjung panik dan satu persatu melarikan diri. Saya adalah pemilik kafe ini. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tanya Jerry sambil terbungkuk. Perkenalkan. Kami adalah kelompok gangster di kampung ini. Seluruh wilayah Garden Hill ini adalah kekuasaan kami. Kata ketua dari kelompok preman itu. Maaf, Tuan. Saya tidak tahu sebelumnya. Lalu, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tanya Jerry berlagak takut. Siapa namamu, kawan? Tanya ketua kelompok preman itu. Oh, nama saya adalah Jerry Yosef, Tuan. Aku tadi sempat ketakutan karena mengira bahwa namamu adalah Jerry William. Ternyata Jerry Yosef. Hahaha. Tapi aku perhatikan kalau wajahmu seperti pernah aku lihat di televisi. Kata ketua preman itu lagi. Mungkin Anda salah orang, Tuan. Tolong katakan apa yang bisa saya lakukan untuk Anda. Tanya Jerry sekali lagi. Ketahuilah saudara Jerry Yosef. Kami adalah penjaga keamanan di Garden Hill ini. Setiap orang yang membuka usaha di sini harus membayar upeti kepada kami. Itu tidak terkecuali Anda. Jadi, mulai hari ini, Anda harus membayar kepada kami uang keamanan sebesar $200 per bulan. Mengerti? Tanya ketua preman itu. Saya mengerti, Tuan. Kalau begitu Anda tunggu sebentar. Saya akan mengambilkan uangnya. Bagus.
Sambil tersenyum ke arah Tuan Syam dan Draco, Jerry pun akhirnya melangkah menuju meja kasir dan mengambil 4 lembar uang 50-an dan dengan hormat menyerahkannya kepada ketua preman itu. "Ini uang keamanannya, Tuan," kata Jerry. "Wah, ternyata Anda tahu adat juga. Baik, terima kasih. Kelak jika ada masalah, jangan sungkan mencari kami. Perkenalkan, namaku Gilberto." "Baik Tuan Gilberto. Lain kali jika ingin makan, jangan sungkan untuk singgah ke kafe saya ini," kata Jerry dengan sopan. "Ayo kita tinggalkan kafe ini," kata Gilberto mengajak anak buahnya untuk pergi. Hahaha. Seorang tuan muda yang kaya raya, seorang ketua Dragon Empire dan Tiger ternyata bisa juga dipalak. Sungguh adegan yang sangat lucu, kata Tuan Syam sambil memegangi perutnya menahan tawa. "Benar katamu Syam. Jerry sudah berubah sekarang. Dia menjadi pria yang toleran dan lemah lembut," timpal Draco yang juga ikut-ikutan tertawa. "Aku justru takut kalau orang tadi sempat mengenali wajahku ini. Akan menjadi masalah besar jika sampai mereka tahu kalau aku adalah Jerry William," kata Jerry sambil menarik nafas lega. "Jerry, besok pagi-pagi sekali kami akan berangkat ke Hill Street untuk menjemput ibu mertuamu dan juga istri Tuan Syam. Kami mungkin akan berada di sini untuk istirahat dan menenangkan pikiran. Kami ini sudah terlalu lelah dengan kekerasan dunia hitam. Waktunya kami istirahat sambil menunggu kehadiran cucu." "Bukan begitu Syam. Benar. Kami sudah lelah. Aku rasa tidak mungkin lagi kami kembali ke Metro City. Organisasi Tiger sudah kau titipkan kepada Harry dan Black. Sedangkan Dragon Empire sekarang berada dalam kepemimpinan Arslan. Waktunya tidur nyenyak, sarapan teratur dan menghirup udara segar. Apa kau keberatan Jerry?" tanya Tuan Syam sambil menguatkan apa yang disampaikan oleh Draco tadi. Tidak. Sama sekali aku tidak keberatan. Rumah kami besar, memiliki sayap di sisi kiri dan kanan. Aku dan Clara tinggal di ruang tengah. Sayap kiri ditempati oleh Tuan Syam, sedangkan sayap kanan bisa ditempati oleh ayah dan ibu mertua," kata Jerry. "Bagaimana Syam?" tanya Draco. "Aku setuju," jawab Tuan Syam. "Bagus. Sekarang ayo kita pulang," ajak Draco. "Sebentar ayah. Kami harus beres-beres dulu sebelum pulang." "Ayo kami bantu," kata Draco bersemangat. Mereka berempat lalu pergi ke bagian belakang untuk beres-beres. Bagi orang yang baru kenal, mungkin itu pemandangan biasa. Namun bagi Jerry, dia setengah mati menahan tawa. Bagaimana tidak? Dua orang yang dikenal sebagai naga dan harimaunya Metro City itu sedang sibuk membantu Clara mencuci piring, gelas dan lain sebagainya. Sungguh pemandangan yang sangat langka. "Sudah beres semua. Ayo kita pulang," ajak Draco. "Ayah, Tuan Syam, coba kalian berkaca. Aku lihat kalian hanya membantuku mencuci piring. Tapi mengapa bisa sabun naik ke atas rambut?" tanya Clara sambil menahan tawa. Yang benar saja. "Apa iya Syam?" tanya Draco. "Bukan hanya rambut. Kumismu juga ada buih sabun," kata Syam tertawa. Kau sama juga. Kau mungkin lebih parah," kata Draco sambil melangkah mendekati cermin. Lihatlah kita.
Sama sekali tidak berbakat untuk menjadi pelayan. Terlalu lama berkecimpung di dunia hitam. Ini adalah sesuatu yang baru. Lalu merasakan keindahan hidup. Ternyata hidup itu banyak warnanya ya, kata Tuan Syam. Benar katamu. Hidup itu akan berwarna jika kita mau mencoba hal-hal yang baru. Hidup kita sendiri yang mewarnainya. Itu sebabnya mengapa aku tidak ingin ada orang lain yang menguasai kehidupanku. Aku adalah kapten untuk diriku sendiri dan sekarang aku juga adalah kapten untuk diri Clara, kata Jerry dengan bangga. Terima kasih sayang, kata Clara manja. Terima kasih juga karena kau telah mempercayaiku. Terima kasih karena telah menggantungkan masa depanmu di pundakku. Aku akan selalu menjagamu. Ah, drama lagi. Muak aku. Kapan kita pulang kalau begini terus? Omel Draco yang terkenal tidak sabaran. Ya sudah. Ayo kita pulang, kata Jerry. Mereka berempat pun pulang dengan berjalan kaki. Hal ini mereka lakukan karena sepeda motor butut Jerry tidak akan kuat menampung beban tubuh Draco dan Tuan Syam yang tegap tinggi itu. Bisa ambrol tuh sepeda motor. Episode sebelumnya, Tuan Syam dan Draco menemui Jerry. Episode berikutnya, Clara ngidam.